Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita kedatangan Xiaomi Redmi 9 yang kasusnya adalah lambang handsfree, adalah headset, dan tentunya HP Redmi 9 ini tidak bisa dipakai untuk musik, mikrofon, dan lainnya kalau tidak menggunakan headset. Karena HP ini terkoneksi dengan headset tanpa dicolok headsetnya. Oke, jadi untuk kasus kali ini bukan cuma di IC audio ataupun di IC power. Kita bisa tanya dulu untuk kronologi penyebab dan kerusakannya itu seperti apa di awal sebelum terjadinya kerusakan. Setelah gua tanya ke user ataupun usernya ini adalah teman gua ya, makanya gua banting HP-nya tadi. Nah, kata teman gua ini, HP ini rusak ketika HP ini terendam oleh air ya. Dia lupa ya bahwa HP ini telah dimasukkan oleh orang tuanya ke mesin cuci akibat ya anak ini bandel banget ya mungkin ya. Dan oke, kali ini kita servis ya, kita buka untuk bagian belakangnya. Bukannya cukup mudah sekali untuk kalian teknisi pemula. Yuk ya, kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal, teknisi yang disukai oleh masyarakat, teknisi yang disukai oleh user, dan juga menjadi langganan semua masyarakat Indonesia. Wow. Oke, kita buka karena ini adalah kasus yang terkena air, jadi kita harus bongkar semua keseluruhan dari mesin atas dan juga PCB bagian bawah. Kita buka untuk fleksibel bagian baterai dan juga fleksibel LCD, fleksibel konektor ataupun fleksibel PCB bagian bawah. Kita copot untuk mesinnya. Kalau untuk di HP-HP yang terkena air, yaitu kita harus teliti juga. Kita enggak usah ya untuk membuka penutup kaleng yang permanen, yang enggak berlubang ya. Seperti yang kalian lihat yang ada di depan itu penutup kaleng yang enggak berlubang. Jadi kalian enggak harus membukanya. Kalau di belakang itu ada eh, SIM card dan juga ada IC ya, AMC dan IC CPU. Itu dia itu kalengnya itu nggak bisa dibuka seperti ini ya. Kalau ini kita buka kan untuk area IC power ya ini. Kalau gua lihat di video ini nggak kelihatan sih ya. Ini nggak ada bekas-bekas terkena airnya, tapi ada sedikit kotoran di bagian atas. Jadi kita sikat-sikat aja ya dengan menggunakan sedikit thinner. Kalau kasus yang terkena air itu, misalkan ada yang korosi ataupun ada airnya, kita bisa keringkan dengan menggunakan tisu, atau kita bisa sikat langsung dengan menggunakan thinner. Jadi menambah air tersebut dengan thinner. Kalau thinner itu enggak jadi masalah ya. Misalkan thinner itu kebanyakan ke HP itu enggak jadi masalah, asalkan kita langsung keringkan, dan thinner itu enggak menghambat suatu jalur ataupun membuat korosi pada suatu komponen elektronik ataupun besi dan lainnya ya. Kalau kita langsung bersihkan, dan thinner itu sendiri yaitu bakal langsung mengering. Jadi overall bagus ya untuk thinner. Thinner yang gue gunakan adalah thinner Impala ya. Untuk bagian atas di sini sudah, karena kasusnya juga kita masih ingat kasus ini adalah kasus terkena air. Kita buka bagian PCB bagian bawah, PCB dari konektor cas. Ada lubang jack juga ataupun handsfree ataupun headset ya di bagian bawah juga. Ini otomatis penyebab permasalahannya ada di PCB bagian bawah. Karena lubang handsfree pun juga ada di bagian bawah ya. Kalau kita lihat di sini sekilas itu enggak ada air yang korosi ya. Enggak ada endapan air ataupun bekas kena air. Padahal ini baru tadi siang katanya HP ini terkendala masuk mesin cuci ya oleh orang tuanya, dan itu hukuman buat anaknya ya, harus mengeluarkan uang buat gua ya karena dia itu teman gua. Oke, lanjut kita serius ke servis handphone. Untuk kondisi yang terkena air kasus seperti di sini kita hanya bisa fokus ke bagian PCB bagian bawah. Kenapa kita tadi buka ke mesin bagian atas? Karena kasus ini adalah kasus terkena air, jadi kita harus bersihkan semua komponen dan juga kita harus lihat semua mesin yang ada pada HP ini ya. Usahakan agar tidak adanya air di HP ini ya. Untuk teknisi pemula pasti paham di sini. Pasti menggunakan sikat-sikat aja seperti ini ya. Usahakan jangan terlalu terkena mikrofon, dapat menyebabkan kerusakan pada mikrofon. Kalau mikrofon tersebut terkena air ataupun terkena thinner, terkena plug, itu dapat rusak mikrofonnya. Ini fleksibel yang menunjukkan ke jalur mesin bagian atas itu bagus. Untuk handsfree kita coba seperti ini ya. Kita cabut pasang, dan handsfree-nya pun kita menggunakan thinner ya. Jadi handsfree itu kita baluri dulu dengan cairan thinner dan kita
bisa cabut pasang ya untuk handsfree-nya ke lubang headsetnya. Nah, sudah itu kita tinggal pasang aja ya. Untuk servis HP seperti ini kita pasang, kalau nggak ada yang konslet, dan kita pun juga belum cek ya untuk kerusakan apakah HP ini mengalami konslet atau tidak pada komponen kapasitor, resistor, dan lainnya yang menunjang tegangan untuk handsfree ya. Nah, jadi HP ini kalau nggak ada yang konslet itu kita bisa tes terlebih dahulu ya. Kita bisa nyalakan terlebih dahulu. Kalau masih ada lambang handsfree-nya, kita bisa coba dengan copot untuk PCB bagian bawah. Mesinnya kita copot, kita hidupkan tanpa menggunakan mesin. Kalau lambang handsfree-nya itu ada di bagian PCB bawah. Oke, setelah kita nyalakan, kita lihat sekilas barusan nggak ada lambang handsfree-nya lagi. Jadi di sini gue servis apa ya? Cuma bersih-bersih debu ya, kotoran, cairan, dan mungkin tadi handsfree-nya gue tambahin dengan menggunakan cairan thinner. Di sini oke, nggak ada lambang handsfree, dan gue tanya dulu karena user ataupun teman gue itu ada di pinggir ya, gue tahu kata sandinya. Oke, kita coba cerahin untuk Redmi 9 ini, kurang cerah ya, kita cerahin kembali. Dan di sini gue coba masuk ke pengaturan. Tadi ya teman gue ngeluh ini nggak ada suaranya, nggak bisa PN, nggak bisa telepon sama ayang, sama bebek ya, nggak bisa apapun. HP ini kayak nggak guna gitu, cuma bisa kutak-ketik doang, nonton video nggak bisa, jadi nggak ada suaranya ya. Kalau pakai handsfree ya ada. Ya sekarang kita tinggal dengerin aja suaranya. Kita masuk ke pengaturan, karena lambang handsfree-nya itu sudah nggak ada, suara nggak getaran. Wow. Ini nggak tahu gue servis apa. Gue pun juga bilang ke teman gue, wah berhasil. Ini kok berhasil ya? Aneh banget. Berapa? Gocap. Ya apapun servisannya, jasa tetaplah jasa, kita harus dihargai ya. Walaupun kita hanya bersih-bersih, kalau user bisa ya mungkin sudah user lakukan ya. Tapi dia bawa ke tempat servis kita, karena kita pun juga bekerja di sini, di kontrakan orang lain, kita membayar harga kontrakan, kita pun punya skill ya, kita punya jasa, dan kita memiliki ilmunya juga, bukan sembarang ilmu, melainkan kita bayar untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan kita pun juga selalu mengalami nombok, jatuh bangun, dan ini adalah hadiah bagi kita, sebungkus rokok untuk HP ini. Nah, sudah bisa ya. Di sini nggak ada kembali lambang handsfree-nya, dan alhamdulillah mantap ya. Untuk kalian tetap semangat dan tetap putus asa. Terima kasih.